Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Nggak terasa, Hyundai Kona elektrik saya ini akhirnya sudah berusia 1 tahun. Bulan November tahun 2020 saya dapat mobil ini. Dan sekarang pada saat syuting video ini November 2021. Jadi akhirnya saya merasakan selama setahun memiliki mobil listrik. Dan di video kali ini saya akan beritahu Anda rangkumannya apa saja yang saya rasakan selama 1 tahun memiliki mobil listrik. Tapi sebelum kita lakukan ini, saya mau servis mobil ini. Karena mobil ini servis pertama itu di 1000 km. Untuk pengecekan biasalah 1000 km. Dan pengecekan itu intervalnya 15.000 sekali. Dan sekarang ini memang baru 13.500 km kira-kira. Tapi sudah 1 tahun. Jadi 1 tahun juga masih ada servis yang harus dilakukan. Dan servisnya ini masih gratis. Dan lebih enaknya lagi, saya servis kali ini tidak ke bengkel resmi Hyundai, tapi saya minta bengkel resmi Hyundai-nya yang datang ke rumah saya. Oke, ini udah datang mobilnya Hyundai Mobile Service pakai H1. Tapi dalamnya udah beda sama H1 biasa. Wah. Udah lengkap. Ada dongkrak, ada genset. Ini apa nih? Genset ya? Jadi ini udah Hyundai H1 2-seater karena cuma 2 tempat duduk di depan. Belakang semua udah tempat buat naruh tool semua. Ada ini buat tekanan angin ban juga ada. Wah, keren. Dan ini free of charge ya. Jadi benar-benar kalau kan saya masih servis gratis, jadi tidak ada tambahan biaya servis lagi pakai mobile service ini. Bahkan kalau misalnya servis yang berbayar, misalnya udah bukan dalam jaminan servisnya, layanan mobile service ini juga gratis, bukan hanya untuk mobil listrik, tapi juga untuk mobil mesin konvensional seluruh produk Hyundai. Tinggal telepon ke sini nih nomornya. Selamat siang Pak Fitra. Ya. Saya Divi dari Hyundai Sawah Besar. Oke. Kebetulan saya ditugaskan untuk servis berkala kendaraan Pak Fitra yang Kona elektrik di servis berkala 15.000 ya Pak. Ya. Nanti item yang akan kita cek ada beberapa item. Ini electrical system, VSS, isolation breakdown, EV system, coolant fluid connection, sama traction motor reduction gear mounting. Untuk selebihnya pengecekan standar ada lighting, heater, fault Ini sourcing. cuma pengecekan semua jadi? Pengecekan, betul. Ada penggantiannya nanti filter AC Pak. Oh, filter AC aja? Ya. Oke, jadi nggak ada ganti oli, pasti nggak ada ya? Nggak ada, betul, karena elektrik Pak. Radiatornya juga masih nggak perlu diganti ya? Radiator buat coolant? Oh enggak Pak, nanti kita cek aja. Oke. Seperti itu. Terus nanti ini auxiliary baterai kita cek, underbody, stabilizer, suspension system kita cek, wiper washer semua, AC kita cek, brake pad juga nanti kita cek, sama ban semua kita cek seperti itu. Dan itu semua bisa di rumah ya? Bisa Pak. Oke. Sekarang saya mau cek Silakan. dulu ya Pak. Asik ya. Jadi ini apa? Mobil listrik tuh jauh lebih simpel perawatannya. Ini cuma pengecekan yang diganti juga filter AC, itu juga dilihat perlu diganti apa cuman kotor. Bener-bener kalaupun ini nggak gratis, misalnya ini berbayar, saya yakin pasti biayanya lebih rendah karena ya nggak ada parts yang diganti. Bapak maaf, kuncinya boleh? Oh ya, kuncinya. Iya. Ini dia, saya kantongin. Iya. Kayak di bengkel resmi, jadi mobil dicek dulu, nanti setelah kondisi mobil dicek, kita tanda tangan, habis itu mulai pengerjaan. Itu kayak filter AC gitu Pak, kalau misalnya belum kotor, cuman dibersihin aja apa pasti diganti juga? Untuk servis 15.000 pasti diganti Pasti Pak. diganti? Iya, karena memang sudah standarnya. Asik. Seperti itu. Kebetulan nih ada beberapa baret halus. Oh, iya. Ya, sama velgnya yang belakang juga baret. Iya tuh, kena trotoar tuh driver saya. Ya, Nggak terus apa-apa ban lah. belakang kiri sobek ya Pak. Oh ya? Iya. Ini Pak. Oh iya, Iya. waduh, ini pasti kena ini nih. Ini pasti kena karena ini bukan rusak ban sendiri, ini Bukan, pasti gara-gara ini ya. Kena benda. Kena benda ya. Ya Iya, udah nanti seperti kita
kita ganti juga deh bannya nanti kalau misalnya sempet. Oke. Nanti kita ganti ban. Oke. Checklist bodinya ada di sini. Pak Pitra boleh parap dulu untuk persetujuan. Terima kasih. Kita Oke. mulai kerjakan ya Pak servisnya. Nih azan kalau mau sholat bisa di dalam Pak. Oh iya, baik. Terima kasih. Oke, jadi kali ini kita akan melaksanakan pengecekan kendaraan berupa fault code searching, di mana fault code searching itu adalah suatu Dia ngeliat apa ada yang iya, ada yang malfunction atau tidak. betul, iya. Cuman pertanyaan saya, ini nggak kehubung sama kabel nih. Jadi ngubungnya Iya, gimana? untuk alat kita, GTS Mobile kita sudah terhubung menggunakan wireless. Oh, wireless. Nah, jadi kita dongle-nya kita pasang, namanya VCI, Wireless Communication Interface, akan terhubung ke sini menggunakan wireless. Nah, ini so far oke semua. Jadi akan kita cek sama-sama. Oke. Oke. Dia akan proses semua sistem yang ada di mobil itu akan diperiksa. Semuanya. Semuanya. Ini akan memudahkan kita teknisi ketika melakukan pemeriksaan. Jadi langsung ke item yang tertuju. Iya, iya. Ya, misalnya ada sesuatu yang misalnya fail, nanti kita langsung ke sana. Nggak harus muter-muter nyari kemana gitu kan. Iya, iya, Sudah iya. di Oke, pemeriksaan sudah semua Semuanya bagus. dan ini ada keterangan no current DTC. Jadi Artinya tidak ada fault ya. tidak ditemukan permasalahan di mobil ini mengenai sistemnya. Oke. Gitu, Pak. Jadi Sip. terima kasih, ini sudah selesai. Kemudian kita akan mengecek juga current datanya, Pak. Current data itu diperiksa untuk kita biar mengetahui nih sistem ini, misalnya di baterai nih, di data analisis, seperti apa sih kesehatan baterainya. Oh, bisa. Bisa kita menggunakan high voltage baterai. High voltage baterai itu artinya yang buat menggerakkan mobil ya. Iya, high voltage baterainya. Ini kondisi baterainya 76% terisi. 76%. State of charge-nya ya. Oke. Kemudian ini baterai per modulnya ada. Oh. Ini temperatur baterainya per modul. Jadi ada 5 modul ya di mobil ini. Temperaturnya semua normal. Voltage-nya. Kalau nggak normal dia kasih tahu. Iya, ada peringatan waktu kita fault code searching tadi, pasti akan ada peringatan. Dan ini baterai kecilnya Pak, 14. Oh, masih bagus ya. Masih bagus. Oke. Ini selnya, sel voltage. Oh, jadi kita setiap selnya juga bisa dilihat ya. masing-masing sel kita juga bisa lihat Pak nih. Oke. Rata-rata semua. Oh, rata semua. Nggak ada masalah. Iyalah, nggak ada masalah. Karena apa? Garansi baterainya aja 8 tahun. 8. Itu garansinya tuh. Artinya umurnya lebih panjang lagi dari itu. Iya. Ya. Jadi itu semua normal Pak. Oke. State of health-nya juga 100% masih. Oke. Iya. Sip. Gitu. Itu Pak untuk aman. Wah, masih bagus. Tinggal di ini aja. Tinggal di rawat 15.000 aja. Siap. Oke. Udah kelar, Mas? Nah, Pak Pitra, untuk pengerjaannya udah selesai. Wih, nggak nyampe sejam nih. Iya, cepat. Dan ini yang part yang diganti tadi, Pak. Oke. Ini boleh dicek dulu. Sudah kotor, Pak. Oh, udah kotor. Dan Iya. diganti baru ya? Diganti baru, betul. Wih. Iya. Siap. Saya jelaskan untuk hasil pengecekannya ya, Pak. Sebentar.
Untuk aki kecil yang di depan kondisinya bagus. Oke. Ya, voltage-nya bagus, CCA-nya juga masih oke, standarnya 410, hasil pengukuran 452. Oke. Terus untuk hasil cek kendaraannya juga oke semua ya Pak. Nggak ada malfunction? Nggak ada malfunction, betul. Oke. Untuk kecuali yang tadi ya Pak, untuk Ya. ban belakang itu. Oke, sudah selesai. Oke. Ya. Sebentar dokumennya saya kasih ke Bapak ya. Oke. Nanti servis berikutnya Di 30.000 km atau 2 tahun? atau 2 tahun. Oh, Mana yang jadi tercapai, setahun sekali. betul. Mana yang tercapai lebih Ya, dulu ya. nanti Pak. Oke. Ini boleh Bapak Buat simpan saya. untuk hasil pengetesan, Oke. betul. Ya. Ya. Ini benar nggak ada biaya sama sekali, Pak? Nggak ada Pak. Biaya Free. ininya juga nggak ada? Hyundai Mobile Nggak ada, Servernya? free semua, betul. Waduh, waduh. Oke. Makasih ya, Pak ya. Ya, Pak Fitra, kuncinya. Ya, makasih. Terima kasih banyak Pak Fitra. Hati-hati di jalan. Ya, terima kasih Pak. Oke, alhamdulillah mobil udah selesai di servis 1 tahun atau 15.000 dan servis berikutnya masih lama, 30.000 km atau 2 tahun, jadi masih setahun lagi. Bener-bener perawatannya ringkas, simple banget, bener-bener enak. Nah, sekarang kita akan lanjutkan video ini dengan apa saja yang saya alami selama setahun memiliki mobil ini, apa aja yang saya sangat suka, apa aja yang saya kurang suka. Tapi sebelumnya, apa sih yang harus kita persiapkan kalau kita mau beli mobil listrik? Yang pertama, kalau kita mau beli mobil listrik itu sudah pasti dananya dulu ya, karena memang harus diakui mobil listrik sekarang itu harganya belum, murahnya tuh belum deket gitu sama mobil biasa, masih agak jauh. Tapi moga-moga dengan adanya insentif pemerintah, terus peraturan pemerintah ke depannya moga-moga bisa makin terjangkau. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah siapkan listrik rumah Anda. Nggak perlu takut, wah listrik saya cuma 2.200, cuma 3.300. Begitu Anda punya mobil listrik, Anda urus ke PLN untuk meminta sambungan baru untuk meletakkan AC station charging. Seperti yang ada di rumah saya seperti ini. Karena itu lumayan, ngecharge-nya itu hampir 7.000 watt. Dan cepat banget walaupun dari kosong, ini mobil cuman 5,5 sampai 6 jam itu udah penuh, artinya bisa di-charge pada saat kita mau tidur. Jadi itu penting untuk menyiapkan AC charging station. Jadi dua hal itu yang perlu diperhatikan kalau misalnya ingin memiliki mobil listrik, lainnya sama. Nah, tapi apa saja yang berkesan bagi saya, yang saya sangat suka dari mobil listrik, khususnya Hyundai Kona Electric ini, dan apa yang kurang suka. Mobil ini itu saya pakai buat aktivitas sehari-hari di dalam kota dan benar-benar memuaskan. Yang akan saya jelaskan apa saja yang saya suka dari mobil ini. Yang pertama yang saya suka adalah kepraktisannya. Kepraktisannya bukan buat pengangkutan barang ya, maksudnya betapa praktisnya saya memakai mobil ini. Karena yang pertama, saya tidak perlu ke pompa bensin lagi sama sekali, nggak perlu buang waktu, buang tenaga untuk ke pompa bensin. Ya terus teman-teman nanya, lah tapi kalau isi listrik kan sama aja kayak SPKLU, lama malah nunggunya. Oh enggak, behavior saya yang berubah di mobil ini. Jadi bukannya menunggu kosong dulu baru saya isi penuh di SPKLU, tapi SPKLU stasiun pengisian listrik saya itu justru di rumah saya. Jadi saya bisa isi setiap hari, atau misalnya belum kosong ya saya tunggu sampai kosong, habis itu tinggal saya colok di rumah. Nggak perlu ke tempat lain. Dan nyoloknya kapan? Nyoloknya pas malam, udah selesai aktivitas, pas ditinggal tidur. Karena waktu kita tidur itu cukup sekali untuk merecharge baterai ini dari 0 sampai 100%. Tapi biasanya saya sih 20% udah saya charge lagi. Jadi setiap hari saya bisa memastikan saya punya mobil yang energinya penuh dan nggak perlu lagi bye-bye SPBU. Praktis banget pakai di mobil. Kemudian hal yang saya suka selanjutnya adalah jarak tempuhnya yang jauh, padahal baterainya sebenarnya lumayan ringkas. Baterainya 39,2 kWh, tapi jarak tempuh yang bisa dilalui ini mobil adalah 350 km menurut yang ada di speedometer. Tapi kenyataannya saya pernah nyoba ini sampai habis, itu hampir 390 km mobil ini bisa jalan di dalam kota dengan AC di berbagai kondisi. Jadi sangat-sangat cukup untuk kegiatan kita sehari-hari. Kemudian kalau dari berhenti gini tenaganya instan sekali.
Jadi ini mesinnya tuh halus, tanpa getaran, tanpa suara, tapi tarikannya tuh instan. 0 sampai 100 km per jam itu 8,6 detik. Gile ini mobil. Bener-bener beda sama mesin biasa, nggak pakai suara, nggak pakai berisik, langsung melaju aja, kenceng banget. Kemudian udah kenceng, halus, menjalankannya sangat murah. Karena harga listrik per kWh tuh cuman Rp1.600 kalau di rumah saya, dan dengan Rp1.600 itu bisa menempuh kira-kira 9 km. Jadi hemat sekali. Yang biasanya mobil itu butuh 1 liter yang harganya mungkin 12.000, ini hanya 1.600. Jadi saya sudah pernah melakukan perhitungan biaya untuk berjalan hampir 1.300 km itu cuman butuh uang untuk listrik itu Rp250.000 saja. Jadi kalau kita berjalan 1.000 kilo sebulan, ya nggak nyampe 250.000 untuk menjalankan mobil ini. Kemudian hal yang saya suka berikutnya adalah ketika kita kehabisan baterai. Jujur saya tidak pernah kehabisan baterai secara tidak sengaja. Pernah satu kali itu memang saya sengaja, bisa tonton videonya, ada kehabisan listrik. Itu sebenarnya saya sengaja untuk pengen tahu jarak tempuhnya, dan didapatlah angka yang tadi itu saya bilang 390 km, hampir 390 km. Tapi yang menyenangkan adalah ketika listriknya itu habis, itu ada pertolongan dari Hyundai. Jadi ada Kona elektrik lagi yang bisa datang kalau misalnya kita telepon. Jadi ada emergency service-nya itu Kona elektrik yang dia bisa memindahkan listriknya ke mobil ini. Dan hanya dalam waktu 15 menit sudah terisi 20%, yang mana itu sudah cukup untuk kembali ke rumah. Nah, kepraktisan seperti inilah yang membuat saya sangat suka pakai mobil ini, sering sekali pakai mobil ini. Bahkan bukan cuma saya, istri saya juga suka sekali pakai mobil ini. Lebih sering dia pakai ini dibandingin dia pakai mobilnya sendiri. Kemudian hal yang saya dapati selama setahun itu, SPKLU semakin banyak. Jadi pertama kali saya beli mobil ini, SPKLU itu masih sangat sedikit. Tiba-tiba sekarang lumayan banyak, walaupun jujur aja saya hampir tidak pernah menggunakannya. Karena seperti saya bilang tadi, stasiun pengisian listrik saya ada di rumah sendiri. Kemudian yang saya suka lagi dari mobil ini adalah fiturnya. Fiturnya tuh lengkap sekali menurut saya untuk mobil ini. Sunroof, Apple CarPlay, Android Auto. Wah, Apple CarPlay ini yang sangat berguna buat saya, buat navigasi. Kemudian sambungan telepon itu bisa langsung diklik, jadi saya nggak perlu nyentuh telepon lagi, tinggal sambungkan, klik, nyambungin aja ke kabel, udah langsung tersambung. Apple CarPlay-nya sangat mudah terkoneksinya. Kemudian ada head-up display, ada cruise control. Sayangnya memang yang mobil ini tuh belum yang facelift. Yang facelift tuh udah ada fitur radar, walaupun belum ada adaptive cruise control ya. Tapi yang ini belum ada fitur radar sama sekali, tapi fitur lainnya lengkap. Electric parking brake, auto hold, pendingin kursi, pemanas kursi, terus pengatur ketinggian lampu. Banyak, ini fiturnya benar-benar seperti di mobil premium. Juga material-materialnya juga tidak semuanya hard plastik, masih ada soft material. Jadi menyenangkan, rasanya cukup berkelas gitu fitur-fitur dari mobil ini. Dan fitur-fiturnya tuh menyenangkan buat dipakai sehari-hari. Kayak udahlah pakai mobil ini aja, pasti fitur yang kita butuhkan tuh pasti ada. Kemudian sudah jelas alasan saya suka mobil ini adalah bebas ganjil genap. Nggak perlu lagi saya mikir ini tanggal genap atau tanggal ganjil, mau lewat rute mana. Ganjil genap bisa dilewati sama mobil ini karena ada peraturan yang membebaskan untuk mobil listrik. Dan polisi kan taunya dari plat biru. Pakai plat biru itu juga kayak kebanggaan sendiri gitu. Beda sama mobil-mobil lain yang ada di jalan plat hitam, tiba-tiba ini plat biru. Kemudian yang saya suka lagi adalah pajaknya.
pajaknya bener-bener saya ngerasain murah sekali. Karena dengan harga hampir 700 juta rupiah, mobilnya mestinya pajak mobil ini tuh deket ke 10 juta rupiah. Tapi nyatanya tidak, pajaknya hanya 2,9 juta rupiah per tahun. Nah, itu dia kelebihan-kelebihan dari mobil ini yang bikin saya suka. Bahkan ini mungkin mobil favorit saya untuk dipakai hampir tiap hari di rumah. Makanya kalau teman-teman perhatiin, mobil saya itu sebenarnya jarang yang kilometernya tuh banyak. Oke, yang kilometernya banyak paling Expander, Alphard, karena memang buat jalan keluarga ya. Tapi di mobil yang lain tuh sedikit, nggak sampai 5.000 kilo saya jalan setiap tahun pakai setiap mobil itu. Tapi yang ini 1 tahun itu sudah hampir 14.000 km karena saya sering sekali pakai. Dan selama setahun tidak ada satupun masalah yang dialami oleh mobil ini. Semuanya clear, semuanya trouble free, selalu berfungsi sebagaimana yang kita expect. Lantas bagaimana dengan baterainya? Well, harus diakui, baterai pasti punya usia pakai. Tapi Hyundai memberikan garansi 8 tahun untuk baterainya. Artinya 8 tahun itu dijamin baterainya masih bagus. Dan artinya kita juga bisa simpulkan umur dari baterai ini pasti di atas 8 tahun. Karena biasanya garansi itu bukan sehabis-habisnya usia baterainya, justru di situ masih dalam kondisi baik. Oke, anggap aja 10-15 tahun lagi baru harus diganti. Itu pun saya yakin ketika 10-15 tahun ke depan pasti teknologi baterai itu udah semakin canggih, dan mungkin baterai seperti yang dipakai di mobil ini sudah tidak mahal harganya 10-15 tahun lagi ke depan. Jadi buat saya tidak ada kekhawatiran sama sekali masalah baterai. Toh mobil biasa juga ada umurnya, mesin juga kadang-kadang harus turun mesin, kadang-kadang bisa jebol, harus ganti mesin juga. Kalau ini ya baterai, dan itu digaransi 8 tahun. Nah, tapi tentu saja selain hal-hal yang saya sukai, pasti ada juga hal-hal yang kurang saya suka. Yang pertama itu suara dari ban. Saya nggak bilang bannya berisik ya, tapi karena tidak ada suara mesin, jadi kalau di kecepatan tinggi seperti sekarang nih di tol, yang kedengeran tuh suara bannya. Ya itu, cuman ya kalau sebenarnya secara desibel dia lebih rendah, tapi suara yang dominan adalah suara dari ban, karena tidak ada suara mesin sama sekali. Kemudian klaksonnya ini yang dari dulu saya pengen ganti, belum sempet karena klaksonnya bunyinya kayak gini. Ya mungkin itu standar Korea ya, tapi ya kurang sesuai selera saya. Nanti mau diganti. Tapi bukan hanya 2 hal itu, ada juga beberapa hal lain yang mungkin agak kurang saya suka. Ya, yang pertama tentu saja fleksibilitasnya untuk berjalan jauh, terutama keluar kota. Karena walaupun 350 km range itu sudah lebih dari cukup untuk dalam kota, tapi kalau untuk keluar kota tentunya masih kurang. Dan mengisi listrik itu tetap lebih lama dibandingkan mengisi bensin. Bahkan dengan fast charging pun masih butuh sekitar 1 jam. Tapi itu mungkin nanti bisa diatasi kalau misalnya di rest area itu nanti sudah rata tersedia fast charging. Jadi Anda sambil ngisi listrik bisa sambil makan atau istirahat. Tapi untuk sekarang belum terlalu fleksibel untuk keluar kota. Jadi pastikan kalau Anda ingin membeli mobil listrik, jangan jadikan mobil listrik itu satu-satunya mobil Anda. Minimal Anda masih punya 1 mobil lagi untuk bepergian keluar kota, kecuali memang Anda sebagian besar di dalam kota, ataupun kalau keluar kota mungkin cuman ke Bandung, Bogor, itu nggak masalah. Tapi kalau untuk dalam kota sih tidak ada masalah sama sekali. Fleksibilitasnya aja karena infrastruktur kita masih dibangun, belum selesai 100%. Yang kedua, yang saya kurang suka dari mobil ini adalah space-nya agak kecil di belakang. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan ya sisanya sedikit. Masih ada headroom sih, headroom juga masih ada. Kemudian legroom juga masih ada, tapi bukan tempat yang lega. Nah, kalau misalnya Anda ingin mobil listrik yang belakangnya juga lega, itu Anda bisa ke Hyundai Ioniq karena belakangnya lebih nyaman. Tapi saya sendiri lebih suka Kona secara overall karena lebih tinggi, lebih fleksibel ke segala medan. Walaupun pengorbanannya belakangnya sempit, tapi nggak apa-apa karena saya lebih sering nyetir sendiri.
Nah, yang ketiga kadang-kadang agak mengganggu saya tuh adanya pemanas kursi. Jadi dia ada pendingin dan pemanas. Tapi saya kurang suka pemanasnya. Loh, mungkin teman-teman bisa bilang, loh itu kan fitur, kenapa nggak suka gitu kan? Kalau nggak suka kan tinggal dimatiin aja. Iya, memang selalu saya matikan. Cuman karena ada buat di kursi kiri dan kursi kanan dan tombolnya ada di sini. Kadang-kadang kalau saya ngajak Om Mobi, dia suka ngerjain saya, diam-diam dinyalain ininya, heaternya. Terus habis itu nggak cepet banget heaternya tuh, bener-bener panasnya sampai saya kaget gitu dan rasa nggak nyaman gitu karena panas gitu. Jadi ini berbahaya buat dikerjain sama teman. Jadi pastiin kalau naik mobil ini jangan ada temen yang iseng kayak Om Mobi. Tapi saya suka pendinginnya. Kalau pendinginnya sih, aduh, segar bener. Kursi langsung serasa dingin. Secara overall, jauh lebih banyak hal yang saya suka dari Hyundai Kona Electric ini dibandingkan hal yang tidak saya suka. Kemudian pertanyaannya, oke, sekarang sudah setahun, minimal saya sudah dapat gambaran mobil listrik itu seperti apa. Nyesel apa enggak beli mobil listrik? Nyesel apa enggak spend hampir 700 juta rupiah beli mobil listrik? Jawabannya absolutely tidak nyesel sama sekali. Saya merasa seneng punya mobil listrik dan ini adalah mobil favorit saya dan mobil favorit istri saya juga. Dia sering banget ngebajak mobil ini dan ini mobil yang paling saya suka buat pakai sehari-hari. Kalaupun nanti ini harus dijual, penggantinya harus mobil listrik lagi. Karena udah sekali punya mobil listrik, itu rasanya nggak ketemu mobil listrik lagi. Jadi pengganti Hyundai Kona Electric ini hanya boleh mobil listrik yang lain. Jadi begitu kira-kira impresi saya 1 tahun punya mobil listrik. Dan saya doakan Anda yang ingin punya mobil listrik bisa cepat terwujud memiliki mobil listrik dan ekosistem mobil listrik di Indonesia bisa makin membaik ke depannya. Jadi jangan lupa Anda klik like bila Anda menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.